Kemudian sekolah yang punya guru penggerak, kami komitmen memenuhi kebutuhannya, sarana prasarananya. Tadi saya sampaikan kepada Bapak Kepala Dinas kami, coba dipertimbangkan kalau di Belitung punya program SIMPOR, Sistem Pendampingan Pendidikan dan Olahraga yang memberikan beasiswa kepada siswa-siswi berprestasi, kenapa enggak guru penggerak itu diberikan beasiswa untuk melanjutkan studi mereka ke S2 dan S3. Nah, silakan dipertimbangkan, itu menjadi sebuah stimulasi. Jadi ini penting sekali menurut saya untuk bisa dipersiapkan oleh pemerintah daerah. Baik, Bapak Ibu hadirin, selanjutnya kita masuk ke sesi kedua. Kita akan berdiskusi dengan Bapak Ishak Mairobi, SSN MSI, terkait guru penggerak sebagai pemimpin pembelajaran di daerah, dan nanti akan dilanjutkan dengan Bapak Direktur KSP Stendik, Bapak Dr. Pratono, terkait regulasi penugasan guru menjadi kepala sekolah. Saya izin ke Bapak Bupati Belitung yang sudah hadir, kami menyapa dulu Pak. Selamat pagi Pak Ishak. Selamat pagi. Ini pertemuan kedua kita Pak setelah kami berkunjung Desember 2021. Mudah-mudahan Bapak sehat. Masih ingat Bapak. Terima kasih. Ya, salam sehat. Terima kasih Pak Ishak. Pak Ishak, mohon izin, kami tahu waktu Bapak sangat sibuk. Mohon izin Bapak, kami memulai dari Bapak. Boleh. Baik. Bapak Ishak, ini pertanyaan pemantiknya Pak Ishak. Nanti silakan Bapak mengelaborasi. Siap. Ini, Pak Ishak, apa dampak atau perubahan yang telah Bapak rasakan dengan adanya guru penggerak di daerah Bapak? Ya, terima kasih sebelumnya Pak Direktur juga yang kami hormati, para narasumber dan juga Bapak Ibu sekalian. Sebenarnya tadi narasumber itu udah memaparkan luar biasa ya. Saya sangat bangga dengan kedua narasumber nih. Jadi program guru penggerak ini jelas nyata dirasakan bukan hanya oleh murid, tapi oleh orang tua murid juga merasakan tentunya perubahan itu. Kalau gurunya sudah pasti, ya apalagi dinas, pemerintah daerah sudah pasti merasakan dampaknya. Izinkan saya menyampaikannya begini, banyak sebenarnya sumber daya manusia, guru-guru di Indonesia itu punya bakat, punya kemampuan, punya kedahsyatan, punya kehebatan. Tapi mereka tidak berani menjadi diri sendiri selama ini. Karena itulah mungkin karena sistem, ya, karena pola, karena regulasi, dan karena sistem politik dan sebagainya. Tapi dengan adanya program guru penggerak, saya menyebutnya ini adalah mewujudkan kemerdekaan jiwa sebenarnya. Jadi kemerdekaan jiwa ini sangat penting bagi guru, bagi murid. Kalau bagi guru jelas mereka bisa punya kepemimpinan murid yang menemukan kepemimpinan murid yang bagus, bagaimana melahirkan kepemimpinan individu dan kolektif, bagaimana bisa membangun kreativitas yang luas dan mendalam, bagaimana bisa membangun sebuah komunitas antar praktisi, bagaimana bisa membangun sebuah komitmen pendidikan, bagaimana bisa berkolaborasi antar guru, bagaimana bisa menjalankan konsistensi dan kompetensi sumber daya manusia itu sendiri. Nah, tapi bagi murid, dampaknya adalah mereka bisa merasakan keunikan mereka. Ini yang dulu saya sekolah nggak nemu, Bapak Ibu sekalian. Jadi waktu saya dulu sekolah, saya nggak menemukan keunikan saya, karakter saya seperti apa. Sehingga ketika saya kuliah pun, saya masih merasa salah jurusan sampai hari ini. Jadi kalau ada guru penggerak memberikan sebuah kemerdekaan jiwa, bagi guru-guru dan muridnya bisa merasakan resonansinya tersebut, tentu ini dampaknya sangat besar. Dan dampak utama bagi pemerintah daerah itu adalah kami bisa menemukan transformer leader, para pemimpin yang bisa memimpin transformasi itu sendiri. Tadi sudah disampaikan oleh dua narasumber kita. Jadi dampak yang pertama tentunya menjadikan guru menjadi pemimpin pembelajaran, itu sudah pasti. Di Belitung itu bisa dirasakan, walaupun jumlahnya saat ini di Belitung baru 51 calon guru penggerak, dan 10 guru pengajar praktisi, dan juga ada 9 sekolah, tapi menurut kami ini sudah memberikan sebuah stimulasi dan magnet ya bagi yang lainnya untuk bisa segera bertransformasi dengan cepat. Nah, kemudian mampu mengembangkan materi pelajaran dengan kreatif. Ini penting sekali. Ya, kita tahu banyak negara sudah melakukan itu sejak dini, tapi Indonesia menurut saya karena negara yang sangat besar dan dengan program Merdeka Belajar yang sekarang diterapkan dengan guru penggerak sekarang, ini bukan terlambat, tapi ini justru di momen yang sangat tepat ketika murid-murid kita menghadapi pandemi seperti ini. Mereka butuh guidance yang lebih bijak, yang lebih tepat sasaran, dan sudah dikerjakan oleh kementerian.
Ya, saya senang sekali program ini bisa berlanjut sampai ke daerah dan terus konsisten dilaksanakan. Kemudian siswa jelas lebih aktif, lebih komunikatif, itu sudah pasti. Kemudian membuat pelajarannya lebih menarik. Ya, jadi pemerintah daerah akan lebih mudah sebenarnya bisa mengukur bagaimana happiness index nantinya, bagaimana indeks kebahagiaan yang nanti menjadi feedback bagi kami di Pemda mengukur ya nanti apa yang kami kerjakan dari sektor pendidikan dan di sisi pendidikan ini dirasakan oleh masyarakat itu seperti apa. Jadi kalau guru penggeraknya bekerja dengan baik, menyampaikan resonansi tersebut, dan mengimplementasikan apa yang mereka dapatkan dari program GP ini, tentunya IKM, indeks kepuasan masyarakat dan happiness index-nya pun akan dirasakan semakin tinggi. Itu sudah pasti. Dan itu akan meringankan tugas pemerintah daerah untuk membentuk SDM di masa yang akan datang. Mungkin bukan di zaman saya, tapi zaman 2 periode berikutnya yang menjadi bupati akan merasakan SDM berkualitas yang tersebar di berbagai sektor kebutuhan tenaga kerja maupun SDM yang berkualitas nantinya. Nah, kemudian kita juga bisa merasakan dampak muridnya bisa seperti mendapatkan kepercayaan diri. Itu penting sekali, ya, mendapat kepercayaan diri, merasa bisa mengembangkan bakatnya, menemukan keseimbangan, kesabaran, itu dampak-dampak yang kita bisa lihat langsung sebenarnya dari ini semua. Itu Pak, sebenarnya mengenai apa yang dampak yang bisa pemerintah daerah rasakan sebenarnya. Kalau mengenai komitmen Pemda, komitmen kami jelas Pak, bahwa kami akan jadikan program guru penggerak ini sebagai pendorong peningkatan leadership, ya, kepemimpinan murid di sekolah, maupun individu, kolektif, kemudian membuka ruang diskusi yang lebih positif, lebih luas, kolaborasi antar guru tadi, antar stakeholder, di dalam dan di luar sekolah untuk meningkatkan kualitas, sudah pasti itu. Kemudian sekolah yang punya guru penggerak, kami komitmen memenuhi kebutuhannya, sarana prasarananya. Tadi saya sampaikan kepada Bapak Kepala Dinas kami, coba dipertimbangkan, kalau di Belitung punya program SIMPOR, Sistem Pendampingan Pendidikan dan Olahraga, yang memberikan beasiswa kepada siswa-siswi berprestasi, kenapa enggak guru penggerak itu diberikan beasiswa untuk melanjutkan studi mereka ke S2 dan S3. Nah, silakan dipertimbangkan itu menjadi sebuah stimulasi. Jadi ini penting sekali menurut saya untuk bisa dipersiapkan oleh pemerintah daerah, mungkin tidak banyak, tapi kita bisa memulai. Termasuk fasilitasnya, kalau perlu nanti kita konekkan dengan, katakanlah, penyediaan kendaraan bermotor, misalnya, ya, ramah lingkungan, listrik, mendapatkan bantuan sepeda motor listrik misalnya untuk guru-guru penggerak supaya bisa bergerak ke pelosok-pelosok dan juga bisa melakukan mobilisasi lebih bagus lagi. Ini juga sangat berhubungan dengan G20. Kita harus bicara kebutuhan masa depan juga dan kebutuhan sekarang. Kemudian kami juga komitmen kegiatan program guru penggerak akan dilakukan secara berkesinambungan dan berkelanjutan. Itu sudah pasti. Nah, dukungan kami kalau sesuai dengan Permendikbud nomor 40 jelas penugasan guru sebagai kepala sekolah. Memang saat ini masih banyak calon ya, masih 51, tapi kami komitmen setelah ini selesai, tentunya penempatan mereka sebagai kepala sekolah akan kita implementasikan. Saya rasa itu Pak, mengenai dampak dan juga apa komitmen kami. Kalau di dalam pantun yang saya buat ini, tentara pilihan berkumpul di barak katanya, agar besok siap bertempur. Kalau kita jadi guru penggerak, masa depan Indonesia pasti makmur. Demikian Pak, terima kasih. Luar biasa Pak Ishak, ini semangatnya luar biasa. Ketemu langsung sama online masih terasa nih Pak. Online, Pak. Iya. Supaya imunnya naik Pak. Amin. Pak Ishak ini memotivasi kita dan kita dapat perspektif dari pemerintah daerah yang luar biasa menindaklanjuti, siap mengangkat, siap mensupport, bahkan ada perspektif lain yang kita tambah menambah wawasan kita tadi. Ini sebenarnya membangunkan jiwa, membangkitkan jiwa. Merdeka jiwa, membangkitkan keunikan ya Pak. Iya, betul. Yang berkembang sesuai dengan potensinya. Ini ada insight tambahan walaupun sering kita sampaikan, tapi ini bahasanya lebih mengena ini. Terima kasih Pak Ishak. Terima kasih. Mohon izin Pak Ishak, jika masih berkenan kami membersamai kami dipersilakan, tapi kalau ada kesibukan dan aktivitas lain kami sangat terima kasih Pak. Ya, terima kasih. Saya mohon izin nih, mohon maaf ya Pak Direktur dan jajaran dan kawan-kawan sekalian, mohon izin. Karena Pak Bupati lagi luar daerah, saya harus banyak mengisi agenda beliau. Baik,
Selamat bertugas Ya. kembali Pak Wabub, dan doa kami sehat selalu untuk Bapak dan Siap. sampai Karena saya. saya diizinkan live, saya kasih satu pantun terakhir ya Pak. Baik, Buat siap semua Pak Ishak. ya. Ya, Kalau hendak pergi ke pasar, sudilah ditimbang hasrat dan saku. Kalau materi dibawa ajar, takkan berat mencari ilmu. Terima kasih. Salam kebersamaan dalam keberagaman. terima kasih Pak Ishak, tetap sehat dan semangat selalu dan sukses dalam berbagai aktivitas.